Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS, kembali lagi di NH Channel dengan saya Nukman Hidayat. Baik, di video kali ini saya masih sama akan membahas mengenai soal-soal CPNS terkait TIU. Namun bedanya, jika di video sebelumnya membahas terkait akar dan pangkat, di video kali ini saya akan membahas mengenai pola bilangan, di mana tipe-tipe soal pola bilangan yang akan saya bahas di sini insya Allah sudah cukup mewakili tipe-tipe soal yang umumnya muncul di soal-soal CPNS. Baik, kita langsung saja membahas soal-soalnya. Soal yang pertama di sini ada soal 40, 44, 36, 52. Berapakah 3 suku berikutnya? Jadi caranya adalah nanti tinggal teman-teman menghubungkan antara suku pertama dengan suku kedua dan suku ketiga, dan begitu selanjutnya. Maksudnya suku itu adalah angka. Suku pertama berarti angka yang pertama, suku kedua berarti angka yang kedua, dan seterusnya. Baik, kita lihat di sini hubungannya antara suku pertama dengan suku kedua, yaitu 40 dan 44, hubungannya adalah ditambah 4. Kemudian suku kedua dan suku ketiga hubungannya adalah dikurangi 8. 36 ke 52 itu ditambah 16. Bisa dilihat di sini angka-angkanya masih belum membentuk pola yang sama. Makanya perlu kita turunkan lagi ke tingkat yang kedua. Maksudnya adalah tinggal kita hubungkan kembali hasil yang sudah kita dapatkan, yaitu plus 4 dan min 8. Ini hubungannya adalah dikali min 2. Jadi plus 4 dikali min 2 ketemunya min 8. Kemudian hubungan dari min 8 dan plus 16 itu juga dikali min 2. Min 8 dikali min 2 ketemunya adalah plus 16. Nah, bisa dilihat di sini tingkat yang paling bawah atau tingkat kedua di sini adalah dikali min 2. Ini sudah membentuk pola karena sudah sama dikali min 2. Berarti untuk menentukan suku selanjutnya adalah tinggal paling bawahnya atau tingkat 2-nya dikali min 2. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu dikali min 2. Plus 16 dikali min 2 ketemunya adalah min 32. Kemudian naik ke atas lagi, 52 dikurangi 32 ketemunya adalah 20. Begitu juga suku berikutnya, yaitu mulai dari yang paling bawah dikali min 2. Min 32 dikali min 2 ketemunya adalah plus 64. Naik lagi ke atas, berarti 20 ditambah 64 ketemunya 84. Suku yang terakhir sama mulainya dari yang paling bawah, yaitu dikali min 2. Plus 64 dikali min 2 ketemunya adalah min 128. Naik ke atas berarti 84 dikurangi 128 ketemunya adalah min 44. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal pola bilangan di mana urutannya 3, 4, 8, 17, 33, 58. Berapakah suku selanjutnya? Sama, kita hubungkan tiap suku. Suku pertama dengan suku kedua, yaitu 3 ke 4 itu adalah ditambah 1. 4 ke 8 itu ditambah 4. 8 ke 17 ditambah 9. 17 ke 33 ditambah 16. 33 ke 58 ditambah 25. Nah, ini juga masih belum sama polanya, tapi lihat baik-baik, diamati. Yang pertama di sini plus 1, yang kedua plus 4, plus 9, kemudian plus 16 dan plus 25. Lihat angka-angkanya, ini merupakan suatu kuadrat dari angka-angka berapa? Dari angka-angka 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 5 kuadrat. Berarti selanjutnya adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? Ini adalah plus 36. Berarti 54 ditambah 36 ketemunya adalah 94. Oke,
lanjut ke soal berikutnya. Ini ada pola bilangan 512, kemudian pola berikutnya yang kita cari, terus kemudian 4, 1, setengah, setengah, 1. Caranya adalah kita hubungkan yang sudah lengkap. Yang masih titik-titik terakhiran saja tidak apa-apa. 4 ke 1 berarti ini dibagi 4. Kemudian 1 ke setengah itu dibagi 2. Setengah ke setengah berarti dibagi 1, setengah ke 1 berarti dibagi setengah. Ingat harus konsekuen. Ketika di sini hubungannya dibagi berarti semuanya itu dibagi. Baik. Lihat di sini angkanya 4, 2, 1 setengah. Ini ada unsur 2-nya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. 2 adalah 2 pangkat 1, 1 adalah 2 pangkat 0, setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Ini sudah kelihatan polanya. Polanya adalah perpangkatan, tapi dia semakin menurun. Berarti kalau semakin ke depan dia semakin besar. Di situ yang mendekati titik-titik adalah 2 pangkat 2, berarti di bawahnya titik-titik adalah 2 pangkat 3. Dan kedepannya lagi adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ingat harus konsisten ya. Tadinya bagi ya semuanya harus bagi. 512 dibagi 16 ketemunya adalah 32. Kemudian kita buktikan apakah sesuai juga dengan yang selanjutnya itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 32 dibagi 8 adalah 4. Berarti benar, jawabannya adalah 32. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada pola bilangan 2, 2, 10, 14, 26, 34. Berapakah 2 suku berikutnya? Nah, ini kalau yang sebelumnya adalah tiap suku kita bandingkan hubungannya, tapi kalau di soal ini tipenya adalah bukan antar suku, tapi hubungan suku yang pertama dengan suku ketiga dan suku kelima, atau dengan kata lain berarti ada satu suku yang dilompati. Nah, makanya di sini hubungannya 2 dengan 10 berarti ditambah 8, 10 ke 26 adalah ditambah 16, kemudian suku kedua dan suku 4 yaitu 2 dengan 14 itu hubungannya ditambah 12, kemudian 14 ke 34 itu ditambah 20. Dilihat di sini hasilnya masih belum sama angkanya, berarti perlu diturunkan lagi di tingkat kedua. Plus 8 dengan plus 16 itu adalah berarti ditambah 8. Kemudian yang atas plus 12 ke plus 20 berarti ditambah 8. Nah, lihat di situ sudah sama tingkat keduanya yaitu plus 8. Otomatis untuk mencari suku berikutnya di sini suku yang ketujuh berarti berasal dari suku ke-5 karena loncatnya 1. Kita mulai dari yang paling bawah yaitu ditambah 8 dulu. 16 ditambah 8 ketemunya plus 24. Kemudian baru naik ke suku yang kelima 26. 26 ditambah 24 ketemunya adalah 50. Kemudian untuk mencari suku yang ke-8 berarti diperoleh dari suku yang ke-6 karena loncat 1. Dimulai dari yang paling atas dulu yaitu plus 8. Jadi plus 20 ditambah plus 8 adalah plus 28. Kemudian plus 28 ini kita hubungkan dengan yang suku ke-6-nya yaitu 34. 34 ditambah 28 ketemunya adalah 62. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal 5, 1, 6, 7, 13. Berapakah 3 suku berikutnya? Caranya adalah, nah ini spesial, beda dengan yang tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama adalah tadi hanya antar suku dihubungkan, tipe keduanya adalah lompat satu suku. Kalau yang ini adalah tipe Fibonacci, atau gampangannya adalah
Untuk mendapatkan suku ketiga itu didapatkan dari penjumlahan suku pertama dengan suku kedua. Kalau suku keempat berarti penjumlahan dari suku kedua ditambah suku ketiga. Dengan kata lain, untuk menentukan suatu suku itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Bisa dilihat di sini 5 ditambah 1 ketemunya 6, kemudian geser lagi 1 ditambah 6 ketemunya 7, 6 ditambah 7 ketemunya 13. Berarti untuk menentukan suku selanjutnya adalah tinggal 7 ditambah 13. 7 ditambah 13 adalah 20. Kemudian mencari suku berikutnya ya 13 ditambah 20. Ketemunya adalah 33. Suku berikutnya 20 ditambah 33. Ketemunya 53. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal pola bilangan di mana urutannya adalah 3, 6, 9, 15, 30, 9, 39. Oke, kita hubungkan. Nah, ini beda lagi dengan tipe-tipe sebelumnya. Di sini ada angka sebagai pembatas saja, tidak masuk ke dalam hubungan suku sebelumnya dengan suku setelahnya juga. Jadi di sini dilihat ada angka yang sama dan ketika dihubungkan dengan sebelumnya atau setelahnya tidak membentuk pola. Itu artinya berarti angka tersebut hanya sebagai pembatas. Nah, ini biasanya kalau ada pembatas seperti ini, itu membatasi dua suku yang diapitnya. Setelah ketemu seperti ini, tinggal kalian hubungkan saja antar suku yang selain pembatas. 3 dan 6 berarti dikali 2, 15 ke 30 juga dikali 2, berarti ini udah membentuk pola, kali 2, kali 2. Berarti untuk menentukan suku selanjutnya tinggal dikali 2. 39 dikali 2 ketemunya adalah 78. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada urutan 1, 3, 12, 4 suku yang dicari, terus kemudian 35, 28, 32, 192 dan 186. Ini caranya seperti apa? Ini sebetulnya tipenya juga sama dengan sebelumnya, yaitu ada pembatasnya, tapi di sini pembatasnya bukan angka yang sama. Artinya berarti bisa dihubungkan dengan suku sebelumnya atau suku setelahnya. Kita lihat hubungan antar suku. 1 ke 3 berarti ditambah 2. Terus kemudian 3 ke 12 dikali 4. 12 ke 4 itu dikurangi 8. Nah, ini yang masih kosong tidak perlu kita lakukan hubungan. Terus kemudian yang sudah ada 35 ke 28 berarti min 7. 28 ke 32 itu berarti plus 4. 32 ke 192. Biasanya kalau jaraknya terlalu jauh itu biasanya pakai perkalian. Makanya di sini dikali 6. 192 ke 186 min 6. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Silahkan lihat kolom, kita bagi menjadi 3 kolom ya. Kolom kiri, kolom kanan, kolom tengah. Lihat kolom kiri itu plus kali min. Lihat kolom yang kanan ada plus kali min. Artinya berarti memang di sini ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom kiri, tengah, kanan. Berarti ada pembatasnya. Boleh saya bantu ada pembatasnya biar lebih jelas. Saya pembatasnya di sini adalah 1, 4, 28, 186. Jadi ini membagi antara kolom kiri, tengah, dan kanan. Intinya biasanya ketika ada pembatas seperti ini, itu ada 2 suku yang diapit oleh pembatas. Nah, sudah bisa dilihat berarti tipenya adalah plus kali min. Tinggal kita lihat bandingkan tiap-tiap kolom. Di sini ada plus 2 yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya ada plus 4, sorry. Berarti di tengahnya adalah plus 3. Sedangkan yang bawah
sebelah kirinya kali 4, sebelah kanannya kali 5. Berarti yang tengah adalah kali 5. Urut. Setelah seperti itu tinggal kita masukkan saja. Pembatasnya 4 ditambah 3 berarti 7. Kemudian kita cross check lagi. 7 dikali 5 ketemunya 35. Berarti sudah benar, ketemunya adalah 7. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada pola bilangan 1, 3, 7, 1, 9, 19, 7. Berapakah suku berikutnya? Ini kita hubungkan antar suku. 1 ke 3 itu adalah plus 2, 3 ke 7 itu adalah plus 4, 7 ke 1 adalah min 6, 1 ke 9 adalah plus 8, 9 ke 19 adalah plus 10, 19 ke 7 adalah min 12. Kalau dilihat angkanya di sini, fokus ke angkanya, jangan ke plus minusnya dulu. Angkanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Artinya itu membentuk pola kelipatan 2. Setelah 12 berarti untuk suku berikutnya adalah 14. Tinggal menentukan plus minusnya. Lihat di sini ada polanya plus plus min, plus plus min. Berarti selanjutnya adalah yang plus. Plus tadi ketemunya angka 14, berarti plus 14. 7 plus 14 berapa? 21. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal dengan urutan 26, 1, 3, 9, 4, 6. Berapakah suku berikutnya? Ini perlu kita hubungkan juga tiap sukunya, antar sukunya. 2 ke 6 itu berarti dikali 3, 6 ke 1 itu berarti min 5. Nggak harus sama di sini ya, kali boleh kali, plus min ataupun bagi. Jadi yang kira-kira bisa dikali-dikali, yang nggak mungkin bisa dikali atau dibagi ya berarti dijumlah atau dikurangi. 1 ke 3 berarti ditambah 2, 3 ke 9 karena ini terlalu jauh berarti pakai perkalian, dikali 3, 9 ke 4 berarti min 5, 4 ke 6 di sini adalah plus 2. Nah, bisa dilihat di sini, diamati, dicermati baik-baik, ternyata membentuk pola kali 3 min 5 tambah 2, kali 3 min 5 tambah 2. Berarti selanjutnya adalah dikali 3. 6 dikali 3 berapa? 18. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada pola bilangan dengan urutan 1, 2, 6, 12, 16, 32, 36. Berapakah suku berikutnya? Ini menggunakan tipe yang lompat satu suku. Jadi ada satu suku yang dilompati. Suku pertama ke suku ketiga atau 1 ke 6 itu adalah plus 5. 6 ke 16 adalah plus 10. 16 ke 36 adalah plus 20. Karena belum sama jadi kita turunkan lagi. Plus 5 ke plus 10 adalah dikali 2. Plus 10 ke plus 20 itu dikali 2. Kenapa kok pakai perkalian? Supaya menghasilkan pola yang sama. Ketika kita di sini bukan kali 2 atau ditambah 5, di sini masih berbeda, bukan ditambah 5. Jadi kita gunakan yang perkalian supaya di sini di tingkat keduanya sudah membentuk pola yang sama seperti itu. Kemudian kita cari yang suku kedua dengan suku yang keempat. Hubungannya 2 ke 12 itu plus 10, 12 ke 32 itu plus 20. Terus kemudian kita hubungkan antara plus 10 dengan plus 20 itu kali 2 juga, karena biasanya sama antara yang bawah, paling bawah tingkat 2-nya dengan yang atas tingkat 2-nya juga harus sama, kali 2. Berarti untuk menentukan suku terakhirnya adalah lihat ke yang 32, yang ke suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, suku ke-6 nya untuk menentukan suku ke-8. Nah, untuk menentukan itu kita harus mulai dari yang paling atas dulu atau ke tingkat 2-nya, yaitu dikali 2 dulu. Plus 20 dikali 2 berapa? Berarti
plus 40, baru ditambahkan dengan suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, suku ke 6 nya. 32 plus 40 ketemunya adalah 72. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu video dari saya, teman-teman pejuang CPNS. Tetap semangat. Mohon untuk di like dan juga subscribe, dan juga minta tolong ke teman-teman share ke teman-teman terdekat kalian supaya video ini bisa lebih bermanfaat, lebih luas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.